Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Jamilah. Saya mahasiswa dari Sedikit Meranti. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya yang berjudul Hubungan Olahraga dengan Teori dan Aspek-aspek Sosiologi. Pertama kita bahas yaitu olahraga. Olahraga adalah semua bentuk aktivitas fisik yang dilakukan baik dalam bentuk kompetitif atau kompetisi atau juga santai. Olahraga bertujuan untuk memelihara atau meningkatkan kemampuan untuk keterampilan fisik sambil memberikan efek relaksi ke orang yang melakukan olahraga dan hiburan ke orang yang menonton. Banyak jenis-jenis olahraga. Yang pertama yaitu lari. Lari dapat meningkatkan daya tahan dan kebugaran jantung. Yang kedua yaitu bersepeda. Bersepeda dapat meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan. Yang ketiga yaitu renang. Renang dapat melatih kekuatan otot dan daya tahan. Yang keempat adalah yoga. Yoga dapat membantu kekuatan inti, keseimbangan, dan relaksasi. Yang kelima itu adalah angkat berat. Angkat berat dapat melatih kekuatan otot dan banyak lagi. Ada banyak manfaat olahraga untuk kesehatan tubuh. Yang pertama yaitu menjauhkan dari berbagai penyakit. Yang kedua, memperbaiki struktur tubuh. Yang ketiga, merenggangkan pertumbuhan ideal. Yang keempat, meningkatkan nafsu makan dan sistem pencernaan optimal. Yang kelima, mencegah resiko cedera dan banyak lagi. Apa terjadi jika olahraga berlebihan? Jadi kalau olahraga itu berlebihan atau olahraga terlalu lama akan membuat tubuh kita menjadi stres dan akan menyebabkan overtraining. Kita bahas yaitu teori-teori. Teori-teori bidang kajian sosiologi olahraga sangat luas. Mengingat hal itu, para ahli berkaitan berupaya mencari batasan-batasan bidang kajian yang relevan. Misalnya, yang pertama yaitu Heizman menyatakan bagian dari teori-teori sosiologi yang dimaksud dalam ilmu olahraga meliputi yang pertama yaitu sistem sosiologi, yang kedua masalah figur sosiologi, yang ketiga yaitu dalam bidang penelitian sosiologi.
Yang pertama yaitu kita bahas sistem sosiologi. Sistem sosiologi yang bersangkutan dengan garis-garis sosial dalam kehidupan bersama seperti kelompok olahraga, tim, klub, dan sebagainya. Yang kedua yaitu masalah figur sosial. Figur sosial seperti figur olahragawan, pembina yang berkaitan dengan usia, pendidik, pengalaman, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu dalam bidang penelitian. Dalam bidang penelitian, sosiologi olahraga membuka peluang bagi pengkaji topik yang berkenaan dengan penata sosial seperti sekolah dan kehidupan politik. Lepas tu stratifikasi sosial penonton dan motifnya, sosialisasi, etika bertanding, dan masih banyak lagi. Tadi sudah kita bahas yaitu penelitian sosiologi olahraga. Sekarang ada contoh-contoh penelitian sosiologi olahraga. Yang pertama yaitu pelepasan emosi atau dengan cara yang dapat diterima masyarakat. Yang kedua yaitu membentuk pribadi. Membentuk pribadi di sini mengembangkan atau identitas diri. Lanjut ketiga yaitu kontrol sosiologi. Kontrol sosiologi di sini dimaksud dengan kemampuan prediksi. Kita lanjut yang keempat yaitu sosialisasi. Sosialisasi dimaksud di sini yaitu membangun perilaku dan nilai-nilai bersama yang sesuai dengan yang kelima. Yang kelima yaitu dengan perubahan sosial. Perubahan sosial atau disebut dengan interaksi sosial atau asimilasi dan mobilitas. Lanjut yang ke-6 yaitu kesadaran. Kesadaran di sini yaitu pola tingkah laku yang benar. Lanjut ke-7 yaitu keberhasilan. Keberhasilan atau disebut dengan cara mencapainya dengan turut aktif atau sebagai penikmat. Lanjut kita bahas yaitu hubungan olahraga dengan teori. Kajian olahraga terhadap ilmu olahraga yang diawali dengan kelebihan sosiologi sebagai salah satu ilmu yang digunakan untuk mengkaji fenomena keolahragawan. Di dalam mempelajari ilmu pengetahuan ini, ada 3 teori sosiologi yang paling mendasari yang harus kita ketahui. Dikutip dari buku Sosiologi Pariwisata. 3 teori utama yang dapat dijadikan landasan dalam melihat berbagai kejadian sosial, yakni teori struktural, fungsional, teori konflik, dan teori interaksi simbolik.
Konsep-konsep sosiologi dipaparkan sebagai dasar untuk memahami konsep-konsep sosiologi olahraga, khususnya berkaitan dengan proses sosiologi yang menyebabkan terjadinya dinamika dan perubahan nilai keolahragawan dari waktu ke waktu. Fenomena olahraga mengalami perkembangan, baik itu pesat sampai dalam keseluruhan aspek olahraga. Olahraga tidak hanya dilakukan untuk tujuan kebugaran badan, kesehatan, tetapi juga menjangkau aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sosiologi berupaya mempelajari masyarakat di bidang dari aspek hubungan antar individu atau kelompok secara dinamis sehingga terjadinya perubahan-perubahan sebagai wujud terbentuknya dan terwarisnya tata nilai dan budaya bagi kesejahteraan perilakunya untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan secara utuh dan menyeluruh. Kita lanjut dengan olahraga ditinjau dari aspek sosiologi. Sosiologi mempelajari struktur, organisasi, sosial dan sistem hubungan manusia dan interaksi. Sosiologi mengasumsikan bahwa ada pesanan yang mendasari dan pola perilaku manusia, bahwa perilaku kita adalah sebagai dasar ditentukan sebagai sosial. Dengan demikian, tidak seperti psikologis yang berfokus pada individu melalui konsep seperti motivasi dan kepribadian. Sosiologi terdiri dari karakteristik sosial, misalnya gender atau tingkat sosial. Karena olahraga dan aktivitas fisik telah menjadi unsur meluas di dalam kehidupan sosial, kehidupan politik, dan kehidupan di dalam ekonomi. Sosiologi olahraga sebagai mengacu peneliti dan studi telah berkembang dengan pesat sejak pertengahan tahun 1960-an. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and share dan tekan subscribe.